ada orang Garut yang meninggal di Surabaya tanggal 10 November. Namanya Kiai Haji Mustafa Kamil. Beliau punya cucu namanya A. Habib, seorang alumni ITB. Beliau menyepakati bahwa bisa saja yang jadi presiden itu orang Jawa, orang Bugis, orang Papua, tapi dia punya nilai-nilai saling mewangikan, punya nilai-nilai Sunda. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita belajar berzikir terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi bisa saja yang jadi presiden itu bukan orang Sunda, tapi dia punya nilai-nilai saling mewangikan, saling membesarkan, saling menghargai. Tidak ada nafsu kecuali saling mewangikan. Jadi politisinya itu adalah politisi yang taat dan patuh pada tujuan kebaikan. Dia berlomba-lomba pada tujuan kebaikan. Dia berlomba-lomba untuk membesarkan, menghargai, memahamkan, memuliakan, mensejahterakan orang. Itu nilai-nilai Sunda. Jadi Sunda itu bisa jadi tidak usah suku, apalagi suku, tidak usah bangsa, tidak usah budaya, tapi nilai-nilai, way of life, begitu kata Habib. Anak muda, cerdas, salah satu guru saya, tinggal di perkampungan. Beliau mengajarkan nilai-nilai bagi para santrinya, mengajarkan bagaimana pentingnya bersilaturahmi, bagaimana pentingnya mengasah spiritualisme. Nah, sekali lagi yang menarik bagi beliau, dan ini saya kira berasal dari ayahnya, berasal dari kakeknya. Biasanya beliau begitu karena dia punya guru bernama Kiai Haji Mustafa Kamil, seorang ketua Syarikat Islam di zamannya yang berjalan dari Garut ke Surabaya untuk melaksanakan resolusi jihad, dan beliau meninggal di Surabaya pada tanggal 10 November ya, pada tanggal itu. Sekali lagi saya menjadi bersepakat bahwa Sunda adalah nilai-nilai. Jadi kalau ditanya kapan orang Sunda jadi presiden, ya jawabannya bisa relatif begitu. Bisa saja yang jadi presiden itu bukan orang Sunda, tapi sekali lagi dia punya nilai-nilai yang tadi, nilai-nilai saling mewangikan. Saya kira kita juga mesti tahu bahwa tempo lalu di Garut, di beberapa tempat, banyak di daerah-daerah Sunda, banyak pemimpin-pemimpin, para gubernur, para bupati, para sesepuh itu, para eksekutif di zaman dulu itu adalah para wali gitu. Seperti Raja Timbanganten. Raja Timbanganten itu raja di Garut yang menurut cerita dari mulut ke mulut, beliau sewaktu Gunung Guntur meledak, dia malah ke atas naik kuda, kemudian memperingatkan warga-warganya untuk segera mengungsi, segera menghindar, menolong begitu. Beliau adalah seorang wali. Saya ingin katakan adalah nilai-nilai Siliwangi itu bersumber daripada diskusi-diskusi yang dalam daripada para wali begitu. Jadi di Sunda dulu banyak ada paling tidak eksekutif-eksekutif yang mereka adalah para wali. Jadi sekali lagi bisa saja yang jadi presiden itu bukan orang Sunda, tapi dia punya pandangan, punya visi besar, dia punya cita-cita besar, dia punya pekerjaan besar, dia punya misi besar, dia punya napas. Napasnya itu adalah napas saling mewangikan. Napas bagaimana orang lain itu menjadi cantik, menjadi harum, menjadi sejahtera, menjadi cerdas, menjadi soleh, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.